aplikasi kita akan mencoba sekarang adalah membuat polygon, point maupun line dengan aplikasi QGIS. Nah, QGIS ini adalah aplikasi GIS yang free atau gratis tanpa berbayar. Nah, yang saya gunakan ini adalah yang long-term release dengan tipe QGIS 3.4. Nah, setelah kita buka, kita tunggu terlebih dahulu sampai dia muncul. Oke, baik teman-teman yang belum mempunyai aplikasi QGIS boleh download di alamat link ini www.qgis.com. Nah, dia akan ada di sini. Lebih tepatnya adalah yang QGIS download nih ya, yang di bawahnya nih. Nah, ini kita pilih yang long term release agar fitur-fitur yang ada di dalamnya lebih fleksibel bekerjanya. Oke. Nah, linknya adalah ini. Nah, linknya bisa dikunjungi ke tautan ini. Nah, oke, kita cek dulu. Nah, ini merupakan tampilan awal proyek GIS. Ini adalah proyek-proyek yang telah kita buat sebelumnya. Baik, yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu aplikasinya dengan cara klik yang ini, Ctrl N ini. Terus setelah itu kita install plugin terlebih dahulu XZ ini. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan aplikasi yang terbaru, menggunakan aplikasi QGIS tipe 3 ke atas, itu langsung dia formatnya seperti ini. Ini adalah untuk mesh mapnya. Kalau misalkan teman-teman masih menggunakan yang 218, harus install terlebih dahulu pluginnya, yaitu namanya Open Layer Plugin, yaitu di sini. Nanti tinggal diklik aja. Oke, selanjutnya kita aktifkan terlebih dahulu mesh mapnya. Ini saya menggunakan Google Hybrid untuk mendapatkan semua citra beserta keterangan di atasnya. Jadi kalau misalkan ada jalan, kelihatan nama jalannya, kalau misalnya ada poin kelihatan nama poinnya, atau mungkin kelihatan kenampakan dan nama yang ada di atasnya. Nah, kalau misalkan di laptop teman-teman belum terdapat mesh map ini, kalian bisa cek di internet, banyak sekali sudah tersedia. Misalkan kita searchingkan aja namanya, misalkan link mesh map QGIS. Nah, ini. Saya menggunakan ini, belajar di sini. Nah, ini kalian kopikan saja, khusus yang ini HTTP ini sampai dengan set ini nggak dipakai ya emailnya nih. Terus langsung dikopikan ke alamat yang ini ini klik kanan, new connection. Nah, dipastekan di sini alamat yang tadi. Ntar dipastekan di sana. Ini coba saya ulang lagi. Alamatnya dipastekan di sini, ntar di sini. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita kasih namanya, judulnya misalkan Google Hybrid. Nah, dia akan muncul. Kalau misalkan karena saya sudah install, tapi saya cancel aja ya. Nah, tampaknya adalah seperti ini. Nah, kita fokus sekarang Google Hybrid. Nah, selanjutnya kita buka salah satu contoh batas wilayah di Kabupaten Gianyar. Nah, yang kita pakai dalam tutorial kali ini yaitu menggunakan batas dari BPN, batas desa dari BPN. Nah, saran untuk teman-teman yang melakukan atau mengikuti tutorial ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat folder yang rapi seperti ini. Misalkan kita buat folder tersendiri, ini adalah contohnya praktikum SIG kita kuliah Hamrut tahun 2018. Ini save filenya semuanya sudah rapi di sini. Nah, kenapa kita harus membuat yang rapi? Karena kalau berantakan nanti kita bingung. Karena kalau misalkan file ekstensi save file itu bawahnya sangat banyak teman-teman. Jadi ada yang formatnya DBF, itu untuk database-nya, ini ada PRJ, QPJ, SHP, dan SHX. Nah, minimal
kita harus punya ini. Kalau misalkan teman-teman, sebenarnya datanya yang dipakai untuk save filenya cuma SHP, namun file yang lainnya tidak boleh dihilangkan, nanti tidak bisa dibuka. Nah, kita coba drag and drop. Yang pertama adalah batas desanya terlebih dahulu. Misalkan ini batas desa Gianyar, kita drag and drop ke aplikasi ini, ke aplikasi QGIS. Nah, kemudian klik kanan biar dia bisa zoom langsung sesuai dengan wilayah yang kita inginkan. Klik zoom to layer nih. Oke, selanjutnya kita pilih contoh, kita memetakan potensi desa di desa Umbut. Klik kanan ini, open attribute table. Terus selanjutnya kita klik yang desa ini. Nah, ini kita seleksi khusus yang desa Umbut karena kita khusus mapping untuk yang desa Umbut. Nah, ini sehingga kalau misalnya diseleksi itu warnanya seperti ini. Kita melakukan seleksi bisa by atribute langsung, by selection langsung ya. Kalau misalnya by seleksi langsung menggunakan yang ini, menggunakan ini select features by single nih. Ini klik ini, baru klik ini, klik kanan, klik export, klik save features. Kita jangan lupa klik yang save only selected features agar kita menginginkan batas yang ini aja, jadi yang lainnya nanti akan tereliminasi secara manual, secara otomatis maksud saya. Nah, kita pilih yang extensionnya itu save file atau SHP S3 save file. Nah, ini coba kita mana ya SHP. Biasanya bukan SHP ya teman-teman, tapi S3 save file. Ini paling atas di bawahnya. S3 save file. Setelah itu kita klik browse di mana kita mau menyimpan. Anggap saja kita simpan di sini. Coba sekarang terus di sini biar tidak ini batas. Coba batas Umbut. Sekarang seperti ini. Nah, sehingga akan muncul khusus seperti ini. Nah, terus gimana caranya agar ini hollow? Hollow artinya tidak kelihatan kita, karena kita cuma menginginkan outline-nya aja, sehingga kita bisa mengisi database yang terdapat di dalam polygon ini. Caranya adalah klik kanan, properties, klik symbol fill, solidnya klik no brush, dan outline-nya mungkin kita tempelin satu. Ini warnanya biar ngejreng, mungkin kita warnanya warna kuning. Nah, dan ini adalah seperti ini, sehingga akan memudahkan kita dalam menginterpretasi database yang kita referensinya adalah dari Google ini. Nanti kita ketikin secara manual. Oke. Nah, caranya untuk mendapatkan untuk membuat poin, caranya adalah klik yang ini, new shape file layer ini, terus klik ini sunah poin, anggap namanya adalah lokasi Umbut, klik save. Ini formatnya yang 50s. Sekarang klik ini nama. Ini adalah nama yang ingin kita tulis, nama lokasinya seperti apa. Jangan lupa ini formatnya harus 50s. Itu adalah kenapa 50s ini. Nah, saya terangkan sedikit bahwa 50s itu dasarnya ini, cuma kita searchingkan di browser zona UTM Indonesia. Jadi kalau teman-teman membuat skala membuat pemetaan secara geografis, mereka data spasialnya tidak bisa diubah dalam bentuk, tidak bisa dilakukan perhitungan jarak baik meter, baik ketinggian maupun lainnya, sehingga harus dirubah dulu dalam bentuk format meter. Nah, ini adalah panduan untuk membuat format meter. Ini karena lokasi kita posisinya adalah di provinsi Bali, jadi kita menggunakan format zona 50s ini.
value adalah warna hijau ini. Nah selanjutnya, kalau misalkan teman-teman melakukan pemetaan di atas khatulistiwa atau di utara khatulistiwa, itu formatnya N atau north. Nah ini sesuaikan nanti kalau misalkan di daerah Aceh mungkin menggunakan formatnya seperti ini. Nah daerah Papua menggunakan formatnya seperti ini. Nah, itu adalah dasarnya. Selanjutnya yaitu langsung klik OK saja, maka akan muncul lokasi umput di sini. Nah begitu pula kita terapkan untuk line dan poligonnya sama, yaitu di sini tetap sama, nanti tinggal pilih yaitu ini line. Kalau misalnya poligon kita pilih juga poligon. Nah ingat formatnya ini harus 50S. Oke, saya sebelumnya sudah mempersiapkan semua data yang sudah benar agar mempercepat tutorial kali ini. Ini kita remove hanya yang ini, kemudian kita tarik yang ini, kita masukkan semuanya ini. Baik, kita tarik semua data SAP yang telah kita buat sebelumnya ke aplikasi QGIS. Nah ini adalah semua data SAP yang telah kita buat sebelumnya. Kita uncentang atau kita hilangkan centangnya yang tidak perlu. Nah oke, seperti ini kita hilangkan saja. Nah tata letak yang benar untuk sebuah data vektor, kalau kita ingin melayout sebuah peta, yang pertama adalah kita taruh poin paling atas, titik paling atas. Yang di bawahnya adalah jalan, di bawahnya lagi adalah sungai, di bawahnya lagi adalah penggunaan lahan, dan di bawahnya lagi adalah batas. Nah seperti ini. Jadi adalah tata letak untuk ini. Kenapa poin paling atas? Karena kalau poin di bawahnya poligon nanti tidak kelihatan. Jadi makanya poin ditaruh paling atas. Nah ini adalah beberapa titik yang sudah saya buat. Coba kita matikan. Ini sudah saya buat sebelumnya. Kalau kita cek adalah isi atributnya adalah seperti ini. Ini adalah nama-nama wilayah. Oke. Setelah itu kita close. Nah selanjutnya yaitu kita mencoba untuk nambahin titik yang telah kita buat sebelumnya dengan cara klik titiknya ini atau klik fiturnya ini, kemudian kita nyalakan pensilnya ini, kemudian kita klik yang di sampingnya ini, add point features atau control plus. Nah kita titikin yang belum kita titikin, misalkan adalah Dragon Villa ini, kita klik, nama lokasinya adalah Dragon Villa. Akan lanjut lagi, cuma kita yang lain. Sekarang nih lapangan sepak bola nih, Junjungan Football Field, Junjungan Football Field. Yang selanjutnya yaitu Bali Kreatif Warung ini. Mungkin ada yang lagi ya, mungkin sebagai contoh gitu saja. Yang lainnya masih banyak, nanti untuk tugas untuk teman-teman yang praktikum atau mungkin teman-teman yang ikutin lebih bagus nih titikin semuanya, tapi nanti harus mempunyai kategori tersendiri. Maksudnya adalah ini kan ada Ubud Green, Villa Santi, Villa Gaya, Ubud Villas. Nah semuanya villa-villa ini kategorinya adalah sarana penginapan. Ini kita nanti bagikan misalkan klaster tertentu. Jadi klik, kalau sudah jangan lupa diklik save. Nah selanjutnya coba kita terapkan untuk yang jalan.
Ini yang jalan juga sudah saya coba gambar. Nah, ini sudah selesai. Cuma kita tambahkan untuk jalan-jalan yang kecil. Ini kan belum nyambung dia, harus kita tambahkan. Caranya adalah klik jaringan jalan umut LN ini, kemudian klik yang pensilnya ini, kemudian klik yang kontrol plus nih, langsung kita tambahkan jalannya misalkan seperti ini. Kita ikutin garis warna putih ini, sehingga ini adalah jalan. Ini pelan-pelan, langsung kita, kalau sudah selesai, misalkan sudah selesai sampai batas kuning ini, kita klik kanan, klik langsung oke. Sudah nambah sendiri dia. Nah, misalkan ini juga belum, kita tambahkan juga. Di sini klik. Nah, sudah selesai, klik kanan, langsung klik oke. Nah, kebetulan jalan yang sudah saya buat sebelumnya ini belum isi atribut. Atribut itu nama jalannya, makanya kita harus isi terlebih dahulu. Caranya adalah klik yang pen ini, yang tanda I ini, klik ini, terus klik yang ini, biar dia tahu misalkan nama jalan. Kalau ini kan hasil jalannya, jalan lokal, jalan apa, fungsinya, ini sebagai fungsi jalan. Mungkin kita tambahin terlebih dahulu ya teman-teman ya, untuk nama jalannya. Caranya menambahkan atribut adalah klik kanan, open atribut table, kemudian klik yang pensil ini, kemudian klik yang ini atau Ctrl W. Misalkan ini adalah nama jalan, formatnya teks ya karena dia huruf, mungkin kita tulisannya 200. Ini adalah lembar kalimat per masing-masing kata. Oke, klik. Misalkan ini, atau mungkin bisa menggunakan ini juga, bisa menggunakan ini juga. Nah, ini kan yang kuning ini adalah yang terseleksi. Nah, karena ini sudah ngomong semuanya, ini jalan sweater. Nah, kita harus potong nih, di mana dia perpotongannya. Jadi caranya motong adalah diklik terlebih dahulu yang ingin kita potong, kemudian aktif, kemudian klik ini split features nih, mungkin pas di perempatan nih. Set. Nah, ini dia akan terpotong antara jalan Sriwandari dengan jalan yang Suwete nih. Nah, berarti ini jalan Suwete semua, ini yang Sriwandari semuanya. Nah, caranya adalah kita kasih dahulu ini, atau mungkin kita tebalkan dulu ya. Caranya tinggal dikasih ini mungkin buat untuk biar lebih besar. Nah, udah tebal kan. Nah, setiap kita mengklik features maka dia akan kuning. Nah, ini adalah yang terseleksi. Ini namanya adalah jalan, ini adalah jalan Sriwandari, termasuk ini juga Sriwandari ya. Nah, ini juga Sriwandari. Langsung kita kasihkan namanya di atributnya. Nah, ini yang terseleksi namanya adalah jalan Sriwandari. Kita kopikan sana, kita taruh sini. Nah, ini kenapa ini kosong? Karena ini adalah tambahan jalan yang terakhir tadi, artinya belum kita berikan atribut. Nah, ini sudah. Ini jalan apa namanya? Suwete. Bisa di zoom untuk tahu nama jalannya jalan apa. Kelihatan? Ya, anggapannya namanya sama jalan Suwete. Oke. Misalkan anggap yang lainnya adalah jalan-jalan kecil, jalan pendukung. Nah, ini kalau jalan kecil tidak ada nama jalannya biasanya. Nah,
atau mungkin harus kita cek ke lapangan itu nama masuk apa nih, namanya Jalan Bisma. Kita tinggal tulis namanya Jalan Bisma. Save. Nah, ini mungkin beberapa contoh saja, tapi teman-teman juga bisa yang lebih aman adalah seperti ini. Misalkan kita tambahkan di sini adalah jalannya lagi, klik sini, terus kemudian klik yang ini, add line filters nih, klik sini set, editasi, ikutin jalannya ini, scan ini, masuk ini, ikutin jalannya sampai ke sini, anggap sampai sini, anggap sampai ke sini, anggap ini kita kasih nama jalannya Jalan Hotel Ratna Umud gitu, anggap langsung seperti ini bagusnya Ratna Umud itu contoh. Dia akan membentuk jalan baru. Sudah selesai, klik save. Nah, untuk poin sudah selesai, untuk jalan sudah selesai. Sekarang kita coba terapkan yang untuk polygon. Nah, yang polygon ini agak ribet, tapi kita sederhanakan. Caranya adalah kita simpan terlebih dahulu batas umbutnya ini. Kita klik export, save features as. Kita simpan di tempat yang kita inginkan. Mungkin ini adalah contoh PL gitu aja. Contoh PL atau penggunaan lahan ya. Klik save, klik OK. Jadi dia akan terduplicate seperti ini. Nah, caranya adalah kita buat dia transparansi dulu. Ingat transparansinya 2 ya. Di sini juga transparansi mungkin 50-an. Terus di sini juga ditransparansikan. Ingat ini penting nih. Nah, selain klik apply, klik OK. Nah, dia akan transparansi. Tapi ketika kita klik juga tetap transparansi kuningnya gitu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kita di sini ingin memetakan penggunaan lahannya, yaitu dengan cara kita di split aja. Kita digitasinya menggunakan split. Ini agar sesuai dengan batas desanya. Misalkan kita ingin mengeditasi, misalkan di sini adalah pertama mungkin kebun campuran. Caranya adalah diklik ini, kemudian klik yang klik pensil ini, kita klik yang split nih. Kita cukup menggunakan 2 tools untuk editasi penggunaan lahan, yaitu split features dan filtering. Filtering ini digunakan untuk yang di tengah-tengah ini nanti. Nanti kita praktekkan. Nah, pertama coba kita menggunakan split features. Kalau misalkan di aplikasi teman-teman belum ada, ini tinggal klik kanan, aktifkan yang advanced digitizing tools bar nih, klik yang ini sekarang. Ini tinggal kita misalkan gini, anggap ini adalah kebun campuran. Nah, seperti ini sudah terpisah, namanya kebun campuran. Nanti terakhir saja kita ngasih atributnya. Nah, saran saya, karena ini saran saya, jika ingin melakukan digitasi kita harus menggunakan skala yang sama. Misalkan kita menggunakan skala 1:5000. Terus, nah ini adalah sebagai sumber pemetaan nanti. Ini adalah sebagai skala peta. Skala pemetaan maksud saya. Skala pemetaan adalah skala pas kita bekerja seperti ini. Kalau skala peta itu pas hasil routingnya nanti sesuai dengan kertasnya. Nah, sekarang skala pemetaan adalah skala pas kita kerja. Untuk itu pas melakukan pemetaan seperti ini tidak boleh di zoom, tidak boleh di zoom in, zoom out. Yang benar kita harus standar. Misalnya kita menggunakan skala pemetaan atau skala peta kerja, skala pemetaannya menggunakan 2500 ya, tetap seperti ini, tinggal di geser-geser. Sama yang kedua, kita ingin memetakan misalkan yang sawah, kita langsung klik ini,
sawahnya seperti ini. Ini akan sangat lebih rapi nanti hasil pekerjaannya. Nah, sawahnya seperti ini. Nah, nanti harus lebih detail pekerjaannya. Nah, tinggal klik kanan. Nah, dia akan sudah terpisah sendiri antara batas sawah dengan batas yang lainnya. Nah, ini sudah terpisah. Tanah yang sudah terpisah adalah dia mempunyai dua fitur nih. Anggap kalau misalkan kita mau pengen meditasi di bagian tengah, misalkan ini udah selesai. Misalkan kita mau meditasi yang bagian tengah adalah misalkan di kawasan pemukiman ini. Nah, akan pemukiman. Caranya menggunakan yang ini, yang filtering ini, menggunakan yang menggunakan filtering. Nah, setelah itu kita ingat setiap kita mau men-split atau menggunakan fill, kita harus blok dulu warnanya kuning. Nah, kita anggap kita mau pemetaan yang zona pemukiman. Rendah di kanan, klik OK saja. Nah, dia akan bolong. Dia akan membentuk semacam rumah sendiri. Seperti itu. Nah, misalkan ini yang kedua, kita membuat pemukiman lagi. Ring ini lihat. Ini adalah zona pemukiman ya. Ini contoh saja. Nah, ini saya berikan contoh agar nanti pas praktikumnya atau pas penerapannya harus lebih detail, karena misalnya apalagi kalau untuk semua pekerjaan atau seperti ini sebagai dasar pembangunan nih, kalau salah sedikit saja poligonnya akan merubah luasnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi mereka akan terpisah antara elemen satu atau antara fitur satu dengan fitur lainnya. Nah, caranya kalau mau memberikan atribut cukup seperti ini. Ini klik kanan, open atribut tabel. Nanti yang tidak penting bisa dihapus. Misalkan ini dihapus saja. Cukup isi desa. Tambahin mungkin di sini adalah nama PL. Pastikan formatnya teks. Kita tulis saja buat terus. Nah ini apa? Ini yang anggap belum kita selesaikan ya. Misalkan nih, ini yang sudah selesai. Ini adalah pemukiman, tulis pemukiman. Klik. Setelah itu ini sama pemukiman. Ini sawah. Mungkin lainnya. Yang ini karena dia lebih padat, biasanya kebun campuran. Nah, saya overview sedikit. Nah, penggunaan lahan. Biasanya kalau misalkan penggunaan lahannya atau mericitranya, ronanya adalah polanya seperti ini, patternnya seperti ini, misalnya sawah. Kalau misalkan seperti ini, misalnya kebun campuran. Ini cuma interpretasi ya dari visual. Kalau misalkan seperti ini, misalnya kebun campuran. Biasanya kebun campuran itu lebih padat, dari kenampakannya lebih padat, lebih hijau, lebih padat daripada penggunaan lainnya. Tapi yang lebih padat adalah hutan. Hutan adalah paling padat, bawahnya adalah kebun campuran. Yang lebih renggang lagi atau mungkin lebih terang lagi adalah ladang. Yang lebih terang lagi itu adalah sawah. Dan yang lebih cerah lagi, kalau dilihat dari foto udara atau satelit, itu adalah pemukiman nih. Kalau untuk kawasan-kawasan misalnya ada lahan tergenang air, itu misalnya dia akan menimbulkan pantulan sehingga warnanya gelap lahan. Untuk itu misalnya kalau kita lihat biasanya
interpretasi visual kita kalau misalnya ini adalah sawah yang sedikit air, atau mungkin dia tertutup oleh vegetasi sawah yang sudah tinggi. Nah, sedangkan ini biasanya sawah-sawah yang sedang terendam air, atau mungkin dia setelah panen kemudian ada genangan. Makanya kalau dari foto udara warnanya lebih gelap. Nah, ini sudah saya siapkan penggunaan lahan yang sudah jadi. Ini saya kerjakan sebelumnya agar untuk mempersingkat tutorial kali ini. Nah, ini sudah selesai. Coba kita lakukan styling. Kita kasih label, simbologi, anggaplah nanti bisa dikreasikan tersendiri. Misalkan kita kategorikan terlebih dahulu, misalkan poinnya. Nah, nih kita tambahkan di sini atribut, yaitu yaitu kategori atau jenis, biar lebih simpel. Nanti tetap teks ini 30 atau mungkin 100 saja. Klik. Nah, ini pondok lagung. Ini kita cek yang menurut kita sama. Yang view, the camping. Ini hampir penginapan semua. Ini bangun villa, cuman villa Bali kreatif warung. Nah, anggap ini semua kita anggap sama kan? Nah, kita ingin mengisi di sini jenisnya adalah penginapan. Klik petik dua, tulis penginapan. Ini apa yang kita pengen update, yaitu update selected features. Apa yang bisa? Jenis. Atau mungkin titik satu ya. Oh ya, petik satu, jangan petik dua. Petik satu. Terus mungkin ini yang belum itu yang kafe wayan, dengan kenaton, morning bar. Nah, ini adalah restoran. Update selected. Nah, ini karena cuma satu, ini adalah sarana olahraga. Oke, klik save. Oke, sekarang kita lakukan langsung simbologinya. Oke, kita lakukan simbologinya. Klik. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sharing terkait dengan mungkin segitu yang bisa saya sharing untuk terkait dengan Oke, sekian yang bisa saya sharing untuk pembuatan database ini, yaitu line, polygon, dan area. Sekali lagi, base map Google ini tidak direkomendasikan oleh Badan Informasi Spasial sebagai dasar untuk pemetaan wilayah, karena Pak Jokowi sudah menginisiasikan, sudah memberikan semua instruksi untuk kebijakan satu peta. Nanti di searching saja KSP itu apa, satu peta. Kita harus punya one data, one reference untuk menguatkan informasi geospasial. Nah, semuanya harus satu data. Jadi yang disyaratkan atau mungkin yang direkomendasikan adalah
citra-citra tenggak resolusi tinggi yang sudah dilakukan koreksi oleh Badan Informasi Geospasial. Seperti itu. Kenapa harus sama sumber datanya agar pembangunan di Indonesia ini segera terwujud? Kalau misalkan masing-masing orang melakukan semua mapping atau pemetaan dengan dasar yang berbeda, kita tidak akan pernah menemukan jalan tengah pembangunan, sehingga diharapkan untuk pemetaan mempunyai base map atau citra yang sama. Tapi Google ini direkomendasikan karena apabila mungkin di wilayah ini tertutup awan, kita bisa menggunakan ini sebagai referensi, namun bukan referensi utama, namun sebagai alat bantu saja gitu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sharingkan. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk tutorial selanjutnya, yaitu kita akan melakukan styling data ini sebelum kita layout, serta kita menghitung luas maupun panjang per masing-masing icon atau per masing-masing features, baik line, polygon maupun point nanti. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih.